Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Maulana Putra Pratama dengan NPM 10 12 15 80. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah ditugaskan dalam matkul manajemen kinerja SDM. Baik, yang pertama, di sini ada kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka. Salah satu kelemahan sistem manajemen kinerja yang fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka adalah bahwa itu mungkin mengabaikan faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja seperti lingkungan kerja, kebijakan perusahaan, atau sumber daya yang tersedia. Hal ini bisa membuat evaluasi kinerja menjadi tidak seimbang dan tidak mencerminkan secara menyeluruh kontribusi individu terhadap organisasi. Lalu yang kedua, ada sejumlah kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil. Sistem manajemen kinerja yang berfokus pada output atau hasil memiliki beberapa kelebihan, termasuk 1. Orientasi pada Tuhan, menekankan pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Mengukur kinerja yang tepat, memudahkan pengukuran kinerja secara konkret dan terukur, berdasarkan pencapaian hasil yang nyata. Yang ketiga, mendorong akuntabilitas, memperjelas harapan dan tanggung jawab pekerja terhadap hasil akhir, meningkatkan akuntabilitas individu dan tim. Yang keempat, fleksibilitas, memberikan fleksibilitas bagi pekerja untuk menentukan cara terbaik mencapai hasil, merangsang kreativitas dan inovasi. Lalu ada peningkatan tanggapan, memungkinkan umpan balik yang lebih terfokus pada kinerja aktual dan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir, meningkatkan keterlibatan, memotivasi pekerja dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian hasil yang signifikan. Dengan demikian, fokus pada output atau hasil dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Pada materi yang selanjutnya ada keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil. Keterbatasan sistem manajemen kinerja yang berfokus pada hasil antara lain: yang pertama, kurangnya konteks. Fokus yang terlalu kuat pada hasil seringkali mengabaikan konteks di mana hasil tersebut dicapai. Hal ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak adil jika faktor-faktor eksternal tidak dipertimbangkan. Yang kedua, mengabaikan proses. Sistem yang terlalu berorientasi pada hasil mungkin mengabaikan pentingnya proses yang benar untuk mencapai hasil yang berkualitas. Proses yang baik seringkali merupakan fondasi dan pencapaian hasil yang konsisten. Lalu ada resiko penyalahgunaan. Tekanan untuk mencapai hasil tertentu dapat mendorong perilaku yang tidak etis seperti manipulasi data atau pengabaian prinsip-prinsip bisnis yang penting. Mengorbankan kualitas. Pekerja mungkin cenderung mengorbankan kualitas untuk mencapai target kuantitatif yang dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, kurangnya inovasi. Fokus yang terlalu kuat pada hasil yang sudah ditetapkan dapat menghambat inovasi dan eksperimen yang mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik atau lebih efisien. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara fokus hasil dan memperhatikan konteks, proses, etika, dan inovasi untuk memastikan sistem manajemen kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Sistem manajemen kinerja aparatur sipil nasional (ASN) telah berubah. Sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara atau ASN yang telah berubah mengacu pada perubahan dalam pendekatan dan praktik yang digunakan dalam mengelola kinerja para pegawai negeri sipil. Perubahan ini mungkin meliputi beberapa materi yang relevan. Yang pertama, pergeseran dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis hasil. Yang kedua, penekanan pada akuntabilitas dan tanggung jawab. Yang ketiga, penggunaan metrik
dan KPI yang lebih jelas dan terukur. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pelaporan kinerja. Yang kelima, pemberdayaan dan pengembangan karyawan. Yang terakhir, pemberian umpan balik yang terbuka dan berkelanjutan. Sekian materi yang bisa saya paparkan untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pemaparan pada materinya. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.